Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Hari ini kita akan mengulas isi pokok kandungan surah Al-Bayyinah. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran, yakni siswa memahami arti dan isi kandungan surah Al-Bayyinah. Tujuan selanjutnya, siswa menghafal surah Al-Bayyinah. Nah, surah Al-Bayyinah merupakan surah ke-98 dalam Al-Quran yang diturunkan setelah surah At-Tolaq. Surah Al-Bayyinah merupakan golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun isi pokok kandungan surah Al-Bayyinah, ayat pertama, yakni pernyataan ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah. Setelah Nabi Muhammad datang, timbullah kegoncangan kepercayaan dan adat istiadat. Karena bagi mereka apa yang diajarkan Nabi Muhammad tidak berbeda dengan agama mereka. Dan mereka percaya bahwa mengikuti yang lama lebih menenteramkan jiwa karena tidak bertentangan dengan sikap nenek moyang mereka. Pada ayat kedua dan ketiga, Allah menjelaskan bukti yang dipertanyakan oleh para ahli kitab dan orang musyrik, yakni sosok Nabi Muhammad yang membawa kitab suci yang bebas dari segala macam kesalahan dan penambahan. Kekufuran, kejahiliaan, dan mengikuti hawa nafsu adalah kebiasaan bagi mereka yang tidak beriman. Namun, adanya bukti ini membuat keadaan mereka yang mau beriman tidak seperti dulu lagi. Pada ayat keempat, Allah menghimbau kepada Nabi Muhammad agar tidak gundah dengan sikap orang musyrik seperti Yahudi dan Nasrani. Karena hal itu juga terjadi pada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Pada ayat kelima, Allah menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Dan segala yang diperintahkan kepada mereka sebenarnya untuk kebaikan dunia dan agama mereka, serta untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Pada ayat ke-6, Allah menjelaskan bahwa balasan bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah adalah mendapat siksaan dari Allah berupa api neraka yang menyala-nyala. Dan Allah juga menyebutkan bahwa mereka adalah makhluk yang buruk. Pada ayat ke-7, Allah menjelaskan bahwa balasan bagi mereka yang beriman, yakni jiwanya akan disinari dengan petunjuk dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah pun menyebutkan bahwa mereka adalah makhluk yang paling baik. Dan pada ayat terakhir, Allah menjelaskan kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman di surga kelak, di mana kenikmatan tersebut tidak bisa dirasakan selama mereka hidup di dunia. Dan pada ayat ini pula, Allah memuji orang-orang yang mau beriman bahwa mereka telah mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah telah dijanjikan pada ayat terakhir ini. Nah, dari pembahasan isi pokok kandungan surah Al-Bayyinah, kita bisa mengambil pelajaran, yakni sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan bertakwa. Nah, perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, yang pertama, ikhlas beribadah. Ikhlas beribadah artinya segala ibadah atau kebaikan yang kita lakukan
hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perintah pertama yang muncul dalam surah Al-Bayyinah yakni ikhlas beribadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ia akan bertaubat. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik ini. Perintah ketiga yakni mendirikan sholat, sebagaimana sholat adalah tiang agama. Seorang muslim yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan perintah yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Zakat mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan zakat ini berguna untuk menyucikan diri kita serta menyucikan harta kita. Oleh karena itu, sebagai muslim yang bersyukur atas segala nikmat Allah, hendaklah kita mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan dan kemampuan yang kita miliki. Demikian penjelasan tentang isi pokok surah Al-Bayyinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.